Ya, halo teman-teman semua. Selamat malam semuanya, Cuan Troopers dan teman-teman semua. Oke, kita sambil tunggu teman-teman lainnya, kita saling sapa-sapa dulu ya. Kenal-kenalan dulu mungkin. Nanti saya juga perkenalkan diri. Mungkin baru pertama kali nih lihat saya nih. Hostnya ganti. Halo bro. Halo. Waduh, udah cuci muka belum? Mukanya nggak kelihatan udah cuci ya, padahal udah mandi loh. Yuhu, halo. Udah mandi loh, nggak kelihatan cuci muka ya. Maklum ruangannya gelap nih. Amin, amin, amin. Next Warren Buffett. Oke, sudah ada 35 penonton. Ayo nih, bakal arang nggak nih? Malam ini bakal heboh nih, daging semua. Aduh, luar biasa nih semangatnya nih teman-teman semua. Lagi di mana ini? Lagi di rumah. Lagi di rumah masing-masing, luar biasa ya. Teman-teman, gimana hari ini? Pada cuan nggak nih? Pada cuan nggak? Trading hari ini. Nih ada Koko Wilson. Halo. Halo brother Wilson. Oke, udah 46. Oke, kita mulai di minimal 50 ya. Sampai nggak nih 50 penonton nih. Oke, nggak apa-apa. Yang Isya dulu. Ya, halo semuanya. Luar biasa semangatnya. Sudah di atas jam kantor pun tetap join untuk belajar hal baru. Big applause untuk teman-teman semua dan Cuan Troopers. Oke, sudah 50 penonton. Oke, teman-teman, selamat malam semua. Selamat malam dan selamat datang di acara T-Talks kali ini, Trader Talks yang suka dan sering rutin diadakan setiap hari Jumat malam. Oke, teman-teman, sebelum mulai kita kenal-kenalan dulu ya. Oke, mungkin baru pertama kali lihat saya. Nama saya adalah Sandi Putra. Saya adalah equity trader dari Sukor Sekuritas. Oke, salam kenal semua. Teman-teman yang baru pertama lihat, salam kenal ya. Jadi nanti mungkin gak akan asing lagi. Mungkin beberapa ke depan juga kita akan ketemu lagi. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentunya hal yang sangat menarik, daging luar biasa banget. Kita mau bahas tentang strategi trading ala B-Trade. Ya, tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bro Wijen Pontus. Ini saya perkenalkan singkat dulu, yaitu Bro Wijen Pontus itu adalah orang yang luar biasa karena memiliki gelar CTA, yaitu Certified Technical Analyst. Jadi nggak sembarang-sembarang nih cara analisa teknikalnya, dan tentunya tersertifikasi, jadi dijamin maknyus. Nah, selain CTA, beliau juga memiliki gelar CEWA, atau kalau bahasa Indonesianya CEWA, CEWA. Kalau kita teman-teman belum tahu, CEWA itu adalah Certified Elliott Wave Analyst. Jadi berarti beliau ini jago dalam menganalisa Elliott Wave. Oke, coba saya cek dulu apakah brother B-Trade sudah datang, Bro Wijen. Oke. Sebelumnya teman-teman, kita juga mau memperkenalkan bahwa Sukor saat ini sedang memiliki campaign Stronger Together. Nah, mungkin ada teman-teman yang baru kenal nih, baru tahu Stronger Together. Kenapa sih? Apa aja value-value Stronger Together? Nah, campaign kita kali ini, value Stronger Together punya 3 value. Nah, value pertama adalah Growing Together. Jadi gini,
teman-teman, kita berharap semua cuan troopers maupun teman-teman di sini semua kita mau belajar, kita bisa belajar dan bertumbuh bersama, grow together. Nah, value yang kedua adalah saver together. Kita mau teman-teman dan komunitas cuan troopers, kita punya komunitas yang saling mendukung, saling support satu sama lain. Jadi, untuk teman-teman sudah daftar, kita menyediakan fasilitas komunitas yaitu di Telegram, di mana teman-teman bisa bertanya, sharing pandangan, dan justru mungkin bisa juga bertanya-tanya tentang insight kepada analis-analis kita dan teman-teman kita di sana. Yang value ketiga adalah kita memiliki standing together, yaitu berdiri bersama untuk memajukan pasar modal Indonesia. Tentunya kita ingin pasar modal kita nggak kalah juga dengan pasar modal di negara berkembang ya, di developed market sana. Oke, nah kita ingin supaya dengan value tersebut kita semua nggak cuma cuan bareng nih, tapi kita juga bisa dapat knowledge dan skill bersama. So, buat teman-teman yang belum join, silakan join bersama dengan komunitas Sukor Sekuritas. Bisa daftar di form.sukorsekuritas.com ya. Nanti teman-teman datang ke website kita, daftar online, cukup mudah, semuanya sekarang sudah online. Dan kita termasuk yang cukup cepat loh, 2-3 hari akun teman-teman bisa jadi. Oke, itu oily apa glowing? Waduh, ini bukan efek glowing, ini efek lampu. Oke, kita panggil ya Brother Bitrate, kita cari. Oke, kita ajak join ya. Oke, halo Bro Wijen. Halo Bro Sandi, kedengaran suara saya? Gimana? Udah suaranya Suara saya jelas. kedengaran? Jelas. Oke, thank you. Kedengaran. Oke, apa kabar? Oke, baik, luar biasa. Bro Puji sendiri Tuhan. gimana? Puji Tuhan, kabar baik. Lagi banyak cuan ya minggu-minggu ini ya. Hari ini call Iya, naik kenceng ya. Kemarin bank kecil ya, bank digital. Lumayan. Bank Digital. Betul. Iya, Dan banyak grup-grup lain yang naik. betul. Minggu yang biasa. Luar Oke, biasa minggu ini. untuk sebelumnya mungkin Bro Wijen bisa memperkenalkan diri untuk kepada teman-teman Cuan Troopers. Dan Halo, mungkin ya, nyapa dulu juga. siap. Halo, selamat malam teman-teman cuan trooper semua dimanapun teman-teman berada ya. Perkenalkan, saya Wijen Pontus, saya founder dari Bitrate TC, www.bitratec.com, atau bisa cek di IG kami di @bitrate_eliotation ya, double L dan double T begitu. Dan saya CTA dan sewa holder, tadi sudah disampaikan sama Bro Sandi ya, bahwa CTA ini Certified Technical Analyst. Jadi memang idealnya kalau technical analyst itu di Indonesia punya sertifikasinya yang dikeluarkan oleh namanya Asosiasi Analis Technical Indonesia begitu ya, itu nama CTA. Kalau CEWA ini Certified Elite Wave Analyst, tadi juga disampaikan nama Bro Sandi ya. Dan saat ini saya banyak aktif trading sebetulnya, selalu ngurus komunitas dan ada beberapa perusahaan yang sedang kita rintis juga begitu ya. Jadi so far itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita banyak bicara mengenai Elite Wave. Moga-moga apa yang saya bagikan malam hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman cuan trooper semua hari ini ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau untuk mendapatkan gelar CEWA itu nggak gampang ya? Ya, sebetulnya kalau dibilang gampang ya nggak juga, bilang susah juga nggak juga ya. Tetapi memang di Indonesia ini yang punya gelar CEWA level 2 itu so far hanya ada 2 ya. Nanti teman-teman bisa cek di elliotwave.com ya, elliotwave.com/graduates. Di situ nanti cewa-cewa holder itu namanya akan tertera di situ semua. Dan di Indonesia itu baru ada 2 orang yang punya cewa holder, which is itu saya dan rekan saya juga di Bitrate, yaitu Pak Daniel. Dan cewa itu sebenarnya dibagi 2 level ya, ada level 1 dan level 2. Kalau level 1 saya rasa nggak gitu susah karena kebanyakan teori. Kalau Elite Wave ini kan memang banyak teori ya Mas ya. Banyak teori, banyak guidelines begitu ya. Lalu yang level 2-nya ini mungkin yang lebih challenging begitu ya, karena memang full praktek. Jadi kita dihadapkan soal dengan waktu yang sangat terbatas, isinya counting blank chart gitu. Dikasih chart kosong, chartnya garis gitu ya. Kita suruh counting secara manual, itu hasilnya harus bagus. Kalau nggak bagus kita nggak bisa lulus coba. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Nah, tentunya untuk teman-teman yang mau bertanya, teman-teman bisa menggunakan box Q&A ya, itu yang ada tanda tanya. Nanti teman-teman tanya di sana. Kalau mau bertanya di chat, takutnya
tertutup tuh sama chat-chat lainnya. Oke, gitu dulu. Kita langsung mulai. Kita kan tadi Bro Widen fokus ke Elite Wave nih. Kalau boleh Ya. tahu nih, cerita dulu dong. Apa sih pertimbangannya buat Bro Widen untuk memilih mendalami teori Elite Wave dibanding teori-teori lainnya? Kalau awalnya sebetulnya saya mempelajari banyak technical analysis ya Mas. Ya, kalau kita bicara technical analysis kan cukup luas ya. Ada dua jenis technical analysis secara garis besar, yaitu classical dan modern technical analysis. Nah, kalau classical itu kita bicara candlestick, kalau bicara trend line, support and resistance segala macam. Kalau modern itu lebih bicara indikator dan segala macam. Nah, dari tahun 2006 pertama kali saya terjun ke dunia saham itu saya memang belajar banyak hal. Mungkin sama dengan sebagian besar teman-teman di sini semua, cuan proper semua di sini. Ketika kita baru terjun di saham pasti ingin belajar semuanya, itu saya pelajari. Tetapi saya menemukan kendala-kendala yang cukup mengganggu. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan technical analysis yang konvensional itu kadang-kadang saya kerepotan untuk menentukan trading plan ya. Kalau kita berbicara misalkan pakai indikator gitu, MACD atau RSI gitu, kita bisa tahu kapan kita buy, karena memang MACD dan indikator sebagian besar kebanyakan itu kan berbicara kasih sinyal beli atau sinyal jual. Tetapi yang kita nggak tahu adalah kira-kira kita ini kapan jualnya. Kita hanya tahu jual kalau misalkan dead cross atau cross down begitu ya. Tetapi kita kan nggak pernah tahu, artinya apakah cross down-nya atau dead cross-nya ini 1 hari ke depan atau 1 minggu ke depan, kita nggak pernah tahu. Itu problem pertama. Jadi tidak ada trading plan. Yang kedua, yang kendala yang paling saya sering temukan di 2006-2007 itu adalah setiap orang pasti pernah cut loss ya Mas ya. Saya pun juga sering cut loss. Sampai detik ini saya juga cukup saya juga masih kadang-kadang cut loss begitu ya. Tetapi problem utama adalah ketika saya cut loss, saya kadang-kadang kebingungan. Saya mesti buyback di harga berapa gitu ya. Apakah saya harus tinggalkan atau enggak? Dan bahkan banyak juga mungkin teman-teman yang ngalamin bahwa ketika kita cut loss nggak lama 1 hari atau bahkan besoknya langsung dia terbang lagi. Nah ini kendala-kendala yang saya temukan di classical technical yang klasik maupun yang modern yang konvensional begitu ya. Nah sampai pada satu titik saya ketemu satu orang yang akhirnya beliau menjadi guru saya di Elite Wave, yaitu Pak Aditya Kurniawan, sudah almarhum beliau. Beliau sharing tentang teori Elite Wave. Dan Elite Wave ini teorinya kan berdasarkan pola ya, pola pergerakan, pola behavior dari para trader-trader. Sehingga namanya pattern, pola, behavior, ini kan sesuatu yang sifatnya recurring ya, atau berulang terus. Dan kalau berbicara berulang, artinya kalau kita bisa tahu polanya seperti apa, maka kita bisa memprediksi dengan cukup akurat ke depannya akan terjadi pola yang seperti apa, begitu ya. Lalu saya pelajari Elite Wave ini tentu dengan dibantu sama almarhum guru saya ini. Lalu ternyata cocok gitu ya. Cocoknya artinya saya tahu ketika misalkan saya harus cut loss, Elite Wave ini memberikan skenario, oke ini harga akan turun. Kalau turun itu nanti akan ke level sekian. Nanti di level sekian ini harganya harusnya rebound. Sehingga ketika saya cut loss, saya tahu kapan saya harus buyback dan kapan saya harus lakukan profit taking. Itu yang pertama. Jadi saya menemukan jawaban di Elite Wave. Lalu yang kedua adalah Elite Wave itu sangat objektif yang saya rasakan ya. Jadi hampir tidak terpengaruh oleh berita. Dan ini membuat trading saya tuh cenderung lebih nyaman. Karena saya dulu sering kali mengalami namanya trading itu gelagapan, kalau orang Jawa bilang itu gelagapan itu artinya kalau ngelihat berita tiba-tiba langsung beli, nanti ada berita jelek lagi langsung jual. Jadi trading itu jadi Ya, nggak tenang begitu. Betul. Jadi tergantung sekali sama berita. Ini membuat kita nggak nyaman. Buat saya waktu itu nggak nyaman. Tapi kalau Elite Wave ini enggak. Jadi kalau dia bilang, wah ini skenario naik ya. Lalu apapun beritanya itu sebenarnya masih on track. Yang akan membedakan adalah nanti kalau kita berbicara di dalam tentang Elite Wave adalah berita itu cenderung akan mempercepat misalkan proyeksi Elite Wave-nya naik nih. Begitu ada berita, nanti dengan adanya berita itu akan naik menuju target yang lebih cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya, itu aja. Tapi secara skenario utamanya, secara garis besarnya, berita tidak terlalu berpengaruh terhadap Elite Wave. Sebagai contoh ya, kemarin ada satu kasus di mana bank digital sebelum naik kencang. Itu sebetulnya kita di Bitrade sendiri sudah info bahwa ini bank digital harusnya nih
rebound ini. Tapi kita nggak tahu newsnya apa. Tapi waktu itu saya juga udah koleksi cukup banyak dari BBYB, dari BNBA termasuk, lalu apalagi dari Baca gitu ya. Itu udah 1 mingguan saya mulai koleksi dan ternyata rebound, dan ternyata beritanya keluar ya bahwa ada 7 bank yang mendapatkan sertifikasi untuk bank digital begitu ya. Nah, artinya hal-hal inilah yang membuat saya memutuskan kayaknya Elite Wave ini cocok untuk saya. Begitu ya. Mungkin Elite Wave tidak cocok oleh sebagian banyak orang, atau tidak semua orang cocok dengan Elite Wave, tapi untuk saya pribadi saya merasa nyaman dengan teknik Elite Wave ini, sehingga dari 2009 itu saya sendiri terus pakai Elite Wave sampai sekarang seperti itu. Wow. Tapi saya setuju sekali bahwa memang untuk trader itu cocok-cocokan ya Pak ya. Nggak semua Ya, betul, betul. kesuksesan bisa di-copy oleh trader B dan trader C. Setuju Betul. sekali. Wah, Oke. Untuk perkenalan nih Pak, boleh jelasin nggak teori Elliott Wave itu apa tuh? Karena mungkin aja beberapa teman ada yang belum tahu, justru mungkin yang baru dengar sama Elliott Wave ini. Jadi Elliott Wave ini sebetulnya teori yang dicetuskan oleh namanya Ralph Nelson Elliott di sekitar tahun 1928 begitu ya, 28-29. Di mana teorinya sebenarnya sederhana sekali, bahwa harga itu bergerak mengikuti pola-pola tertentu. Yang polanya itu berbentuk gelombang, makanya disebut wave gitu ya. Ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5, lalu setelah lengkap bentuk 5 gerakan, maka harga akan cenderung terkoreksi bikin A, B, dan C gitu ya. Jadi gerakannya itu 1, 2, 3, 4, 5, lalu A, B, dan C gitu ya, turun. Dan itu pola itu akan terus berulang, hanya sebenarnya sederhana seperti itu. Sehingga yang menjadi kewajiban kita, menjadi tugas kita sebagai elitician atau elite wave user, jadi elite wave user ini disebut sebagai elitician, ini adalah mencari posisi harga sekarang ini lagi di wave apa. Kalau misalkan sekarang ini harganya lagi di wave 4, berarti kita tahu setelah wave 4 selesai terbentuk, maka harga akan naik lagi bikin wave 5 seperti itu. Jadi sesederhana itu. Jadi kurang lebih, karena ini berdasarkan pola ya, kurang lebih dasarnya mirip seperti chart pattern yang lainnya, kayak misalkan head and shoulder atau double top ya, double bottom. Itu kurang lebih implementasinya, konsep dasar kurang lebih sama, hanya ini polanya berbentuk 5 gerakan aja seperti itu. Oke, luar biasa. Ya. Nah, kan banyak juga nih Pak di luar Bitrate yang pakai Elliott Wave. Nggak, tadi kan Bapak bilang nggak cuma Bitrate no. Apa sih bedanya Bitrate dengan yang lain? Apa Jadi karena aplikasinya atau gimana tuh Pak? ya, sepengetahuan saya bahwa memang banyak orang pakai Elliott Wave, tetapi yang punya sertifikasi CEWA, Certified Elliott Wave Analyst ini hanya di Bitrate ya. Setidaknya mentor kita ini setidaknya punya CEWA level 1 ya. Untuk CEWA level 2 di Indonesia ini so far, nanti bisa teman-teman cek di website elliottwave.com/graduates. Itu di Indonesia hanya ada 2 orang, yaitu saya dan Pak Daniel untuk level 2-nya. Sehingga itu yang menjadi kelebihan kita punya sertifikasi. Kenapa sih sertifikasi ini penting? Karena begini, Elliott Wave ini meskipun pada dasarnya chart pattern ya, tetapi Elliott Wave ini punya aturan-aturan, rules-rules, serta guidelines yang cukup banyak. Jadi tidak bisa kita sembarang menentukan ini wave 1 nih. Pokoknya begitu naik, dari turun naik, ini wave 1 nih pasti. Begitu turun lagi pasti wave 2. Begitu naik lagi wave 3. Tidak sederhana itu. Tetapi ada aturan-aturan tertentu dan ada guidelines tertentu, serta juga ada karakter-karakter yang harus mengikuti setiap wave tersebut. Sehingga inilah diperlukan sertifikasi, karena dengan ada sertifikasi kita betul-betul menjaga bahwa ketika kita melakukan counting, ketika melakukan analisis Elliott Wave, ini analisis kita sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya, sesuai dengan teori-teori, sesuai dengan aturan dan guidelines yang memang seharusnya. Dan itu sudah proven secara internasional, sudah tersertifikasi secara internasional. Dan ini yang menjadi kelebihan kami ya. Dan memang kalau kita berbicara Elliott Wave, kadang-kadang orang terlalu memandang sederhana kalau menurut kita ya, bahwa Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 selesai lalu ABC. Tidak sederhana itu sebenarnya, karena banyak aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Wah, luar biasa. Saya termasuk tertohok nih, karena ternyata saya baru tahu pengambilan wave itu ada kaidah-kaidahnya. Betul, ada kaidah-kaidah tertentu. Oke. Kalau gitu bagaimana dengan tingkat akurasi Elliott Wave itu sendiri, Pak? Kalau tingkat akurasi pasti akurat, Mas ya. Berdasarkan kita juga melakukan research ya. Di riset internal kita untuk akurasi Elliott Wave sendiri sekitar 80% ya. 80-85% untuk akuratnya ya. Itu akurasinya so far. Wah, cukup
cukup tinggi berarti 80% Cukup ya. tinggi, betul. Oke. Kalau gitu mau jatuh. Kalau gitu bagaimana Pak strategi entry dan exit dengan Elliott Wave Pak? Setelah menentukan wave itu bagaimana Pak? Ya, jadi begini, kalau kita sudah menentukan posisi wave-nya di wave apa begitu ya, misalkan ini di wave 4. And then skenario wave 4 ini kan berlaku, asumsi ini berlaku jika misalkan harga tidak turun melebihi puncak dari wave 1 misalkan. Itu aturannya ya. Jadi ada beberapa aturan dalam elite wave itu. Salah satunya adalah wave 4 tidak boleh turun melebihi atau lebih rendah daripada puncak wave 1. Itu salah satu aturannya. Sehingga kalau kita sudah menentukan, oh ini asumsinya harga sedang berada di wave 4 nih. Ya udah kita bisa tentukan trading plan di harga sekarang misalkan, stop loss-nya di puncak wave 1. Artinya kalau harga sampai turun satu tick di bawah puncak wave 1, ya itu kita harus lakukan cut loss. Lalu target profitnya berapa, atau target price-nya berapa, atau TP-nya berapa begitu ya. Kalau kita sudah asumsikan di wave 4, berarti kita expect akan ada wave 5, yang mana wave 5 itu biasanya pasti ngelewatin wave 3 begitu ya, biasanya ya. 80% probabilitas pasti ngelewatin wave 3. Kalau ngelewatin wave 3, kita bisa set beberapa poin di atas wave 3 untuk target price ya. Kalau mau exact, kalau mau pasti, presisi gitu ya, kita menggunakan namanya Fibonacci. Sehingga memang Fibonacci ini menjadi salah satu tools yang vital kalau kita berbicara elite wave. Jadi kalau kita menguasai elite wave harus otomatis menguasai Fibonacci juga. Oke, jadi tak terlepas dari Fibonacci rasio Betul, ya. betul sekali. Oke. Menarik. Nah, untuk teman-teman Ya, kita hadir sini tentunya jangan lupa bergabung dengan Sukor Sekuritas, bisa daftar di eform.sukorsekuritas.com. Oke, kita nanti bisa belajar bersama, growing together. Oke, coba kita lanjut lagi Pak. Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana menurut Bro Wijen tentang ya. market outlook ini? Oke. Ini cukup menarik, apalagi sebenarnya ISG udah naik cukup kencang, tetapi yang quite exciting menurut saya adalah posisi ISG itu sebenarnya banyak meninggalkan gap ya. Kita tahu ada gap di sekitar 5930 sampai 5950, belum ketutup semua ya. Kemarin kan terakhir lolos di sempat di 5972 ya, sekitar 5972. Padahal itu masih ada gap di sekitar 5947 ya. Jadi masih ada gap yang belum tertutup. Lalu dua hari kemarin, atau tepatnya kemarin pun naik juga dengan gap up ya. Artinya ada beberapa gap yang memang harus ditutup. Tentu ini kalau kita bicara technical, biasanya gap itu akan tertutup, tinggal pertanyakan kapan gitu ya. Nah, kalau kita berbicara elite wave, itu sebetulnya posisi dari ISG sendiri, ini posisinya sedang berada di wave 5 dari wave 3 untuk skenario alternatif, atau wave 5 dari wave C begitu ya. Artinya kalau wave 5 dari wave C ini sebenarnya kita expect setelah wave 5 ini selesai, maka ISG akan ada koreksi yang cukup dalam ya. Cukup dalam kemana kita expect bisa akan kembali lagi turun menutup gap ke 5947 itu. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau ISG ini bakal turun ke 5947 begitu ya, ini naiknya akan sampai berapa gitu ya. Naiknya itu ideal sampai 6150, itu ideal. Bisa lebih nggak? Sangat mungkin. Kalau misalkan ISG itu break level 6150 secara agresif begitu ya, kemungkinan besar ISG akan overshoot ke sekitar 62, lalu target kedua 6250. Tetapi sekalipun ISG naik ke 62-6250, itu tidak mengubah skenario besarnya bahwa ISG harus turun untuk menutup gap ke 5947 seperti itu. Jadi view kita sebetulnya ya memang kita bullish ya, untuk jangka pendek sampai minggu depan kita masih bullish sampai 6150 minimal, maksimal di 6250. Tetapi setelah itu kita akan cenderung untuk bearish lagi sekitar beberapa minggu begitu sampai 5947. Sehingga ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Kalau mau masuk ke market, masuknya harus fast trade ya, harus trading gitu ya. Kalau mau nyimpan, sebaiknya nunggu kalau gapnya di 5947 itu sudah tertutup terlebih dahulu. Oke, take note tuh teman-teman. Jadi masih bullish seminggu ke depan, area 6150 sampai 6250 ya Pak ya tadi ya? Ya, betul. Nah, Betul terus sekali. untuk teman-teman, untuk trader, nah ini saatnya untuk trading, bukan untuk simpan, karena ada kemungkinan lagi menurut Bro Wijen akan kembali ada correction sampai menutup gap di 6947-an. Oke, thank you Bro Wijen untuk outlook-nya.
Oke, kalau misalnya dari sisi Pak Wijen, kira-kira gimana nih Pak? Industri-industri apa sih yang saat ini dinilai masih menarik? Kalau kita berbicara dari apa dari Elliott Wave ya, sebetulnya saya mencermati ada beberapa sektoral ya, kita bicara sektoral yang masih cukup menarik untuk minggu depan, terutama yaitu di mining itu masih menarik ya. Baik coal, kita tahu hari ini coal juga naiknya agresif begitu ya. Ya, Meskipun sempat closing di bawah highest-nya, tapi saya lihat minggu depan masih akan lanjut rally. Lalu selain coal juga metal juga masih menarik. Inco, Tins, Antam itu, MDKA itu juga masih cukup menarik. Jadi itu satu sektor mining itu bisa diperhatikan untuk minggu depan buat trading. Lalu yang kedua, yang ini juga berada di akhir corrective wave ya, artinya sudah hampir akan naik cukup agresif juga, yaitu di sektor konstruksi. Saya belum melihat banyak orang yang rekomen sektor konstruksi, tapi kalau kita dari Bittrex sebenarnya melihat sektor konstruksi ini berpulang besar untuk menjadi primadona dalam waktu 1-2 minggu ke depan ya. Kita bisa cermatin ada Wika, Waskita, PTPP, itu menarik untuk dicermati untuk minggu depan, karena per hari ini pun juga rata-rata sudah naik cukup kencang, lalu volume juga cukup besar begitu ya. Harusnya minggu depan lanjut. Itu yang sektor kedua untuk konstruksi. Lalu yang ketiga adalah yang masih menarik buat saya itu ada di sektor consumer cyclical ya. Seperti Rals gitu ya, Ramayana itu menarik, MAP udah naik duluan, itu sebenarnya kita rekomend berapa minggu lalu. Lalu RALS yang belum naik, nih harusnya juga minggu depan nih RALS bakalan naik juga, nyusul MAP begitu ya. LPPF masih menarik juga, dan AMRT ya, Alfamart itu juga masih cukup menarik untuk dicermati. Jadi saya rasa coal, metal, konstruksi, lalu non-cyclical terutama di retail ya, seperti itu. iya. Ini kalau saya lihat secara chart pun sudah membentuk higher low ya, betul nggak Pak ya? Higher low, yes, betul. Betul sekali. Betul. Wah, Higher low dan sudah mulai, beberapa udah mulai higher high ya. Artinya iya. trennya juga sudah mulai masuk ke uptrend itu. Oke, teman-teman boleh nih jadi referensi untuk minggu depan trading. Oke, oke. Kalau tadi kita lihat secara sektor tuh Pak. Kalau Ya. saham-saham sendiri yang menarik untuk dikoleksi menurut Bro Wijen sendiri Eh, dari yang menarik tadi sudah sempat saya sebutin ya. Pertama tadi kalau di coalnya sendiri ada Daro itu masih menarik. PTBA. Kalau saya pribadi lebih suka PTBA karena BUMN ya. Lalu Doit itu juga masih menarik karena tadi sempat 382 terus sekarang closing 37 berapa ya? 374 begitu ya. Artinya ini menarik, besok harusnya masih ya, lanjut rally lagi. Dan kita tahu kok Doit kalau sekali naik kan dia agresif ya. Harusnya di ya. atas 400 itu untuk Doit ya. Jadi masih cakep untuk Doit, PTBA, tadi Adaro, Inco. Kalau dari metal saya kebetulan belinya cuma Inco, saya nggak beli Antam sama nggak beli Tins gitu ya. Lalu MDK itu juga menarik. Saya melihat MDK itu posisinya masih berada di posisi di wave 3 begitu ya. Artinya koreksi yang terjadi hari ini pun saya rasa koreksinya masih normal dan harusnya akan naik lagi minimal ke 3.000 targetnya untuk MDK. Jadi MDK masih menarik. Pas kita Wika, PTPP itu juga bisa dicermati untuk minggu depan. Dan Ramayana, kalau dari retail saya sukanya Ramayana. MAPI udah naik kencang, jadi saya skip dulu untuk MAPI, Ramayana, dan AMRT. Seperti itu. Oke, nah kalau menurut teori Elliott Wave itu tadi contoh seperti MTKA ada di Wave 3. Biasanya Wave 3 itu adalah gerakan terpanjang, betul nggak sih Pak? Biasanya iya, betul. Untuk wave 3 itu biasanya dia menjadi gerakan yang terpanjang dan paling agresif. Meskipun tidak selalu ya. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, kadang-kadang wave satunya yang paling agresif atau wave 5-nya yang paling agresif. Nah, kalau wave 1 atau wave 5 yang steady itu wave 3 yang paling agresif. Oke, thank you. Oke, eh kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman ya, bro. Siap. Oke, oke. Ada pertanyaan. Menurut Pak Wijen, saat ini SG berada di wave berapa? Tadi seperti sudah disebutkan ya. Wave 5 dari wave C atau wave 5 dari wave 3 besar ya. Itu alternatifnya, tapi untuk skenario utama wave 5 dari wave C itu. Skenario nya.
Oke, dan tadi skenario sudah ada juga di 6150, 6250 dan ada kemungkinan lagi. Betul. Oke, jadi semoga menjawab. Ini sudah dijawab juga. Oke, kita langsung ke emiten nih Pak. Ada pertanyaan. Gimana pandangan Bro Wijen mengenai Tekim dan INTP? Sebetulnya kalau Tekim sendiri posisinya sekarang sama ya, pada dasar Tekim dan INKP harusnya sama. Posisinya berada di wave B dari wave B ya. Jadi wave B dari wave B ini gini. Kalau wave B itu biasa terdiri dari 3 gerakan, yaitu disebutnya subwave-nya wave A kecil, wave B kecil, dan wave C kecil gitu ya. Kalau penurunan yang terjadi di Tekim 1 minggu terakhir ini bagian dari wave B kecil dari wave B yang lebih besar. Artinya kalau wave B kecilnya arahnya turun, berarti nanti akan ada gerakan naik yaitu wave C dari wave B. Jadi menurut saya sebetulnya selama Tekim itu tidak turun di bawah level 8825, ini Tekim sangat besar peluangnya untuk naik lagi. Setidaknya ke 10.500, idealnya masih bisa ke 11.000 sampai 11.500 untuk Tekim. Kalau INKP sebentar saya cek dulu ya. Sama, kalau INKP harusnya selama dia tidak turun di bawah level 8.050 ya. Ini INKP ada peluang untuk naik ke 95 sampai 98. Meskipun area naik, tetapi saya tetap rekomen untuk teman-teman beli itu sebaiknya nunggu dia breakout dulu. Breakout level di 87 untuk INKP ya. Jadi mendingan sabar dulu, jangan buy and weakness dulu karena posisinya sekarang masih di persimpangan begitu ya. Tunggu break aja di 87 baru bisa beli untuk INKP. Oh, di wave kecil 87 ya? Iya, di Oke. break 87 untuk INKP, 8.700. Oke, menarik. Tapi sepertinya maksudnya INTP, Pak. Hah? Bukan Oh, INTP. sorry, saya Iya, salah lihat. iya. Oh iya betul, mohon maaf saya salah lihat. Maklum Indo udah tua mas, jadi mata suka sliver. apa, Pak? Ya. Nah, kalau ini menarik nih, kalau INTP ini sebenarnya menarik sekali karena posisinya sedang berada di akhir wave C ya, dan wave 5 dari wave C lebih tepat ya. C-nya area turun begitu ya. Jadi kalau memang berada di akhir dari wave C turun ya, artinya sudah berada di akhir downtrend begitu ya. Nah, ini kalau posisinya seperti ini, strategi terbaik yang bisa kita lakukan secara ilmiah adalah melakukan akumulasi beli. Area belinya di berapa Pak? Kalau mau akumulasi di sekitar 11.000 sampai 11.400. Closing hari ini 11.375. Berarti sudah mulai masuk area untuk akumulasi beli. Tapi berhubung ini masih bottoming begitu ya, masih membentuk akhir dari wave 5 dari wave C, otomatis kita mesti sabar, mungkin beberapa hari, 2-3 hari itu baru nanti INTP baru akan reversal, berbalik arah. Targetnya di berapa Pak kalau dia berbalik arah? Untuk target ini minimal di sekitar level 13.000 minimal, tapi idealnya sih kalau menurut saya masih bisa ke sekitar 13,5 sampai 13.800 untuk INTP. Jadi menarik sebenarnya, posisinya menarik ini untuk INTP. Oke, teman-teman, jadi sudah mulai masuk area beli, tapi hati-hati karena masih dalam gerakan turun ya, Pak, ya maksudnya ya. Iya, masih fase bottoming ya. Kalau masih bottoming itu kita harus belinya tuh nyicil bertahap secara akumulasi gitu, pelan-pelan. Nah, reminder tuh, cicil bertahap, teman-teman, bukan langsung all in. Iya, betul. Kita ke next question. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Sektor yang kemarin sempat nggak heboh lagi nih, CPO, Pak. Gimana pandangan Bapak mengenai Ali? Ya, untuk tadi posisinya seharusnya nih sudah mulai masuk awal uptrend jangka pendek ya. Tetapi kita harus tetap jaga level stop loss itu penting di harga level 8.750 untuk level stop loss ya, 8.750. Selama AAL ini tidak turun di 8.750, harusnya nih masih ada peluang satu kali lagi naik. Meskipun ke targetnya terbatas, mungkin di sekitar 9.800 target pertama. Target terakhirnya di 10.500. Tapi kalau melihat dari harga AAL sekarang di 8.900, artinya risknya cukup kecil karena risknya cuma 8.750 ya. Ini sebenarnya juga menarik untuk diakumulasi. Risk rewardnya menarik. Ya, menarik sekali. Oke, boleh mungkin jadi itu ya, inspirasi nih buat setiap hari ini.
Oke, next question. Nah, ini nih Pak. Gimana pandangan Bapak, Bro Wijen, tentang BSDE dan SMGR ya? SMGR sepertinya semen-semen mirip nggak ya saatnya? Coba kita lihat. SMGR ini ya kalau SMGR ini cenderung dia leading ya dibanding si INTP. Ya, wah, udah naik duluan dia ya. Ya, oke, ini kalau SMGR menurut saya better beli kalau dia breakout di 10.550 ya. Kalau belum breakout menurut saya belum menarik untuk dibeli karena meskipun sekarang posisinya harusnya posisinya di wave 3 ya. Saya lihat di wave 3 nih, wave 3 naik artinya memang masih ada peluang buat naik lagi untuk bikin wave 5 begitu. Targetnya kalau dia break 10.550 target terdekatnya di 10.850 itu minimal, idealnya di start 11.250 untuk jangka pendek. Tetapi daripada SMGR kalau saya lebih suka INTP karena rewardnya lebih besar daripada SMGR ya. Oh ya, karena risknya lebih kecil itu ya Pak. Karena risknya lebih kecil betul lah. Kalau SMGR itu level stop loss harus ditaruh di 10.100. Jebol 10.100 tuh arahnya masih bisa ke 95 sampai 97 lagi, 9750 lah. 9750 target pertama, 95 target kedua kalau dia jebol 10.100. Jadi mesti harus diwaspadai nih. Stop loss harus dijaga betul kalau mau masuk di SMGR ya. Oke. Kalau untuk BSDE gimana pandangan Bapak untuk properti BSDE? Oke, untuk BSD posisinya sekarang ini lagi di wave sebentar. Kadang-kadang tuh kalau elite wave ini nggak semua saham saya counting, jadi kalau lagi nggak ada countingnya saya mesti counting Manual. imajiner gitu dalam pikir ya, dalam mesti counting manual. Sebentar saya cek dulu sebentar ya. Karena kalau counting ini nggak ada aplikasinya, jadi harus counting manual, betul-betul Hmm, nggak ada secara otomatis gitu loh. Jadi memang kita harus countingnya manual. Oke, kalau BSD ini sebetulnya ada peluang dia rebound ke harga 1.000. Tapi kalau saya lihat nih posisinya masih di wave C ya, wave C, dan saya belum melihat ada potensi buat balik arah untuk BSDE. Sebentar, saya cek. 8,2. Oke, ini sebenarnya untuk jangka menengahnya ya, arah BSD ini target akhir wave C turunnya itu masih di 920 sampai 930. Masih jauh turunnya. Sekarang harga 1025. Tetapi ada support di harga 1000. Jadi posisi sekarang ini yang lagi turun dari bulan apa ya? Dari bulan April gitu ya. Pertengahan April sampai sekarang itu yang dari 1200 sampai 1025 ini bagian dari wave 3 dari wave C turun. Artinya kalau wave 3 dari wave C turun pasti nanti akan ada rebound wave 4. Rebound wave 4. Nah, kira-kira reboundnya di harga berapa? Kurang lebih kalau menurut saya di harga 1000-an. Jadi di harga 1990 itu akan rebound, tapi tipis mungkin sekitar 1050, 1060, maksimal ke 1100, lalu dia akan lanjut turun lagi arah besarnya ke 920. Jadi kalau mau masuk menurut saya spekulasi buy, batasi untuk jumlah allotmentnya atau alokasi dananya, dan itu harus belinya bertahap di dekat-dekat harga 1000. Lalu targetnya juga nggak bisa jauh, 1050, 1060, maksimal di 1100 untuk BSD. Karena arahnya masih downtrend berat ini untuk BSD. ya downtrend berat kok saya lihat. Oke, menarik. Oke, semoga menjawab untuk Bro Yuda. Wah, ini semangat banget nih Pak. Pertanyaannya banyak banget nih. Oke, nah ini Pak, kita kembali ke dunia tech nih. Ada pertanyaan, gimana view Bapak untuk MTech menjelang Bukalapak? MTK. Saya sendiri nggak pernah trading pakai berita ya, jadi sebentar. Kalau diminta komentar terkait beritanya, saya nggak gitu paham. Saya terima nggak komen, tapi kalau dari Elliot Wave saya bisa komentar. Untuk MTK, untuk MTK harusnya arahnya bisa ke atas 3.000 tuh Mas. Jadi level entry sekarang menurut saya level menarik di sekitar 2260 sampai 2200, tapi dengan catatan dia tidak jebol di level 2150. Jadi 2150 ada level stop loss-nya.
area beli di sekitar 2.200 sampai 2.260, target terdekat di level 3.000 untuk MTK. Ini karena satu sektor ya, sama Ralph dan lain-lain, saya rasa kalau sektornya naik, MTK juga ada peluang buat ikut naik juga. Ikut naik ya. Oh, oke, cukup Yap. menarik, cukup menarik. Oke. Nah, untuk next questionnya, oke, ini sudah terjawab ya MTK ya. Ah, ini pertanyaan di luar ini Pak. Apakah Elliott Wave berlaku digunakan selain saham? Menurut Bapak gimana Pak? Bisa, memang kalau saya sendiri tidak hanya trading di saham ya, ada beberapa instrumen yang saya juga trading begitu. Dan teman-teman saya juga banyak trading di instrumen lain, bahkan salah satu founder kita di Bitrade itu menggunakan Elliott Wave untuk trading bonds, obligasi. Jadi bahkan Bon di obligasi ya? aja bisa, betul. Baik Oh, yieldnya maupun price-nya itu bisa di counting, dianalisis menggunakan Elliott Wave. Jadi Elliott Wave ini fleksibel, bisa dipakai di hampir semua instrumen ya, bonds, lalu cryptocurrency, komoditas, lalu forex itu juga kita bisa gunakan Elliott Wave. Jadi sangat fleksibel sekali Elliott Wave. oke, jadi buat teman-teman, jadi instrumen investasinya tidak terbatas, bisa digunakan juga Betul. di luar saham. Di noted. Luar biasa, luar biasa. Wah. Nah, ini mungkin Pak, pertanyaan yang tentang grup yang heboh pada minggu ini. Iya. Nah, gimana Pak menurut Bapak mengenai saham-saham grup MNC? Apakah masih akan jalan Pak menurut teori Elliott Wave? Secara teori Elliott Wave, MNC ini masih panjang jalannya. Jadi kalau hari ini koreksi, sebetulnya ini koreksi normal. Rata-rata ya, saya nggak bisa sebutin semuanya satu-satu. Tapi rata-rata antara ini di bagian dari wave 2, dari wave 3, atau sorry, bukan dari wave 3 ya, wave 2 dari wave 5 atau wave C begitu ya. Atau di wave 4 dari wave 1. Jadi overall intinya adalah sebenarnya koreksinya sebenarnya koreksi minor. Dan harusnya koreksi grup MNC ini hanya berlangsung mungkin sekitar 2-3 hari lagi ya. Jadi Selasa atau maksimal Rabu harusnya udah mulai bisa untuk diakumulasi beli lagi. Overall untuk jangka panjang saya melihat posisinya masih uptrend dan masih akan lanjut, terutama yang lagging-lagging itu, BMTR, lalu MNCN, itu masih akan lanjut lagi. BABP pun juga saya lihat juga masih akan lanjut lagi. Meskipun untuk jangka pendek dia ada koreksi dulu. Sebaiknya kalau menurut saya tunggu koreksi 2-3 hari baru bisa mulai diakumulasi beli lagi. Oke, menunggu 2-3 hari ya Pak. Ya. Pandangan Bapak kalau untuk salah satu anak usahanya IPTV gimana? Punya barang nih kayaknya. Sandi nih. Pencerahan. Ya, ITV ini sebenarnya masih menarik. Artinya dia masih di wave 2. Kalau kemarin naik itu Mas dari tanggal 31 Mei ya sampai puncaknya tanggal 10 Juni kemarin itu wave 1-nya di situ. Jadi habis itu dia turun kan? Per hari ini juga turun, itu part of wave 2. Sebenarnya kalau kita mau tahu targetnya, kita target wave 2-nya di berapa, kita tarik Fibo aja. Dari bottom tanggal 31 Mei sampai puncaknya, kita ketemu angka 382. Itu udah lewat 305 ya, 305, 306. Berarti kalau udah lewat, next targetnya di 290. 290 tuh support pertamanya dia, 290 support Fibo 50 plus support MA5 ya. Lalu kalau itu break, arahnya kemana? Ke sekitar 618, itu di sekitar 276. Ataupun kalau overshoot maksimal 270. Jadi intinya adalah kalau mau beli IPTV, sebaiknya akumulasi dulu di harga 290, 296. Kalau dia jebol, nanti beli lagi di sekitar level 270 sampai 276. Tapi overall, begitu nih wave 2-nya selesai, ini masih lanjut lagi. Ditanya targetnya berapa Pak? Kalau ini masih wave 2, targetnya saya rasa masih bisa ke 450 minimal. 450, jadi masih upset, masih ada sekitar 2 kali lipat lagi. Wow, upsetnya juga. Wah, thank you Masih nih, jauh, Pak. masih jauh. Jadi ada pencerahan nih saya. Siap. Enaknya jadi host tuh begitu. Sekalian ya Pak, ngintip
kasih minta advice untuk porto pribadi Pak ya. Oke, lihat question berikutnya. Ya. Oke, nah ini nih ada pertanyaan nih. Untuk saham blue chip, Pak. Pandangan Bapak untuk Telkom bagaimana, Pak? Karena Sebetulnya ya dibanting ya. setelah update nih. Sebetulnya saya tuh gak gitu suka sama saham Telkom karena posisinya dia lagi sideways ya, lagi sideways Oh ya, sideways besar besar itu. ya. Ya itu kelihatan sekilas kayak dia lagi bikin triangle, buat triangle besar itu. Tapi anyway, kalau mau entry sebaiknya sih nunggu di deket-deket level 33 sampai 32 atau sekalian aja nunggu dia break fraktalnya dia di 3640, 3640 tuh fraktal cukup penting ya. Karena kalau dia sampai break 360, berhasil 360 break itu kemungkinan besar arahnya dia akan naik lagi ke sekitar 4200, 4250. Jadi saran saya sih kalau mau beli baiknya nunggu di 3233 atau sekalian nunggu dia break aja di 3640 gitu ya. Lebih safe gitu kalau menurut saya. Confirm langsung breakout dari sideways ya, Pak ya. Berarti langsung Betul, trend up. confirm. Harusnya aja langsung confirm trend up, betul sekali. Oke, Pak, ini ada pertanyaan nih di setting. Kalau mau belajar Elliott Wave gimana caranya, Pak? Untuk belajar Elliott Wave, teman-teman bisa ikut workshop dan webinar kita. Karena di Bitter sendiri kita ngadain webinar tentang Elliott Wave itu ada dua ya. Yang pertama webinar teori, itu ada 5 sesi. Jadi satu paket per sesinya sekitar 3 jam, jadi total ada 15 jam webinar untuk bahas teori tok ya. Kita bicara untuk teori, karena teori cukup banyak, teori plus contoh-contoh kasus ya. Lalu itu yang pertama, lalu yang kedua kita juga mengadakan workshop praktek. Jadi kalau Elite Wave itu sayang banget kalau kita hanya tahu teori tapi kita nggak bisa prakteknya ya. Jadi kita membuat workshop Elite praktek 2 hari full dan itu isinya praktek. Jadi kita akan counting dari nol, dari blank chart, dari nol, dari teori yang sudah ada kita akan coba aplikasikan di chart begitu ya untuk analisis seperti apa. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait kapan sih Pak EW Series-nya, EW Series itu paling dekat di bulan Juni ini, harganya berapa, dan lebih prakteknya kapan, itu teman-teman bisa follow IG kami di bitrate_elitition, lalu silakan DM aja, nanti pasti akan dijawab sama tim kita. Kita hanya setahun sekali Mas ya, dan khusus Elite praktek kita batasin maksimal hanya untuk 15 orang untuk praktek, dan saya ingat saya sih udah hampir full book ya. Udah 12 orang seingat saya yang daftar. Jadi tinggal sisa 3 seat lagi untuk prakteknya. Jadi sangat limited sekali ya, Pak ya, setahun sekali dengan Betul. under 5 seat dan hanya setahun sekali ya, luar biasa. Hanya Oke, setahun sekali, kita nggak mengadakan lagi. ya teman-teman jangan lupa kalau untuk tanya lebih lanjut bisa datang ke IG-nya bitrate_elliotician ya, Pak ya. Ya, double L dan double T. Oke. Yang mau belajar bisa kontak-kontak di sana. Oke, untuk teman-teman yang lain juga jangan lupa untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Sukor Sekuritas bisa join di eform.sukorsekuritas.com. Nanti kita akan menyambut dengan hangat untuk teman-teman yang mendaftar dan kita memiliki komunitas Telegram juga. Teman-teman bisa bertanya di sana. Oke. Oke, mungkin karena waktu sudah mulai mendekati akhir, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Boleh. Oke, ini deh Pak. Dari Bapak Daniel Elliotician nih. Ini kelihatannya pengadut Elliotician juga nih. Ini tim saya yang tadi saya bilang, hanya ada 2 orang di Indonesia, salah satunya saya dan Pak Daniel ini. Oke. Wah, UNVR-nya sudah, oh ya sedang menjawab pertanyaan. Sedang menjawab pertanyaan nih pasti. Oke. Kalau kita lihat pertanyaan lainnya. Nah, ini Pak. Saham yang hari ini heboh, Pak. Bagaimana pendapat Bapak untuk BBYB, Pak? Heboh karena ini ya, karena turun ya. Pagi. Ada yang nyantol di atas. Ini begini, jadi kalau saham-saham BBYB dan juga saham digital pada umumnya ya, meskipun tidak bisa sama rata, tapi kurang lebih sebagian besar polanya sama dengan BBYB. Koreksi hari ini sebenarnya koreksi yang saya rasa wajar ya. Ini posisinya
antara dia di wave 2 dari wave A besar atau ini posisinya lagi di wave B. Pun kalau lagi koreksi di wave B ini berarti kan tetap nanti harus naik lagi ya untuk bikin wave C begitu ya. Nah, Hmm. uh, jadi nggak usah worry sebetulnya buat teman-teman kalau misalkan ada posisi di atas ya. Karena harusnya idealnya BBYB ini masih akan lanjut naik lagi. Target minimalnya di sekitar level 690 gitu ya. Idealnya di sekitar level 750 untuk BBYB. Tetapi memang untuk jangka pendek, untuk 1 hari 2 hari ke depan itu dia harusnya akan terkoreksi ke sekitar level 462 sampai 450-an lah. Jadi kalau belum beli ya silakan nanti kalau turun di 462 atau di bawah itu bisa untuk mulai untuk lakukan pembelian secara bertahap. Ini actually BBYB dan beberapa bank digital termasuk buat saya pribadi ya untuk minggu depan, mungkin hari Selasa atau hari Rabu untuk dibeli lagi. Tuh menarik tuh teman-teman. Ini termasuk watchlist pribadinya Pak Wijen tuh. Patut jangan sampai terlepas targetnya. Oke, kalau itu semoga itu menjadi pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Wijen ada Ya. mungkin beberapa pesan-pesan terakhir untuk teman-teman semua. Ya, jadi kalau topik kita kan tadi strategi trading ala Bitrade ya Mas ya. Jadi saya ingin sedikit menambahkan ya. Selain kita menggunakan Elite Wave, ada beberapa hal yang menjadi ciri khas kita ya. Dan ini kita formulasikan berdasarkan pengalaman pribadi saya dan para mentor dan para founder begitu. Pertama adalah kalau kita harus tentukan dulu sebelum kita masuk ke market ini, kita mau menjadi seorang investor atau trader. Itu dua hal yang sangat berbeda. Artinya kalau kita mau jadi investor ya money manajemennya, lalu portofolio yang dipilih, saham-saham yang dipilih itu juga harus secara lebih selektif menggunakan fundamental. Dan sifatnya emang long term, jangan maunya investor tapi sehari sekali dilihat, turun 2% panik, turun 5% panik, jangan seperti itu. Lalu kalau kita berbicara seorang trader, memang harus ada konsekuensinya. Kalau kita bicara trader, maka kita harus bisa analisis technical analysis, lalu kita harus punya trading plan dan harus disiplin. Jadi tidak ada ceritanya seorang trader itu begitu harga sahamnya turun, lalu nyangkut bilang saya jadi investor, nggak bisa seperti itu. Karena kalau kita memutuskan untuk jadi trader ya, kalau harganya turun di bawah level stop loss ya kita harus cut loss. Memang tidak mengenakan, tapi memang itu harus resikonya seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, kalau kita membiarkan di portofolio kita nyangkut gitu ya, kita nggak cut loss, biarin, itu yang ada adalah dana kita nggak muter. Karena kan bagi seorang trader itu penting banget kita perputaran dana ya. Kalau dana nggak muter, itu peluang kita untuk mendapatkan profit di saham lain itu otomatis juga akan berkurang. Jadi itu yang pertama, kita harus kenali dulu kita seorang investor atau trader. Lalu yang kedua, kalau kita bicara trading, itu kita harus betul-betul mengatur namanya money management sama portfolio management ya. Artinya banyak dari teman-teman saya, dari klien-kliennya Bitrade juga banyak yang trading itu all in misalkan. Beli saham BBYB, begitu dibilang 462, langsung all in semuanya 462. Kita nggak bisa seperti itu. Artinya kita harus punya alokasi untuk saham-saham yang third liner ya, saham-saham yang tanda kutip gorengan gitu ya. Kita nggak bisa alokasikan dana terlalu berlebihan dibandingkan saham blue chip ya. Lalu masuknya juga kita harus bertahap, mencicil bertahap itu. Money manajemennya penting. Portfolio manajemen juga terkait tadi yang saya sampaikan bahwa kalau blue chip sama saham gorengan jangan alokasinya sama. Yang beli saham Telkom 100 juta, beli saham gorengan juga 100 juta. Ya, kecuali kalau kita siap sama risknya. Seringkali kan kebanyakan dari trader kita ini dia beli saham gorengannya atau saham third-linernya nominalnya besar, tetapi ketika turun dia nggak siap dengan resikonya. Karena begitu turun, sekali turun, loss-nya juga cukup gede kan. Jadi ketika mau cut loss jadi sayang. Padahal kita tahu kalau kita trading membeli saham-saham third-liner otomatis resikonya adalah ya resikonya besar. Dan kalau turun kita harus siap cut loss seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita penting sekali apapun analisis yang mau pakai Elite Wave, mau pakai candlestick, mau pakai yang lain, kita penting sekali untuk mengkontrol psikologi dan emosi kita. Ini pelajaran selama belasan tahun saya di saham. Karena ini justru yang menurut saya menjadi poin penting, jadi faktor utama menentukan seberapa sukses kita dalam trading gitu ya. Artinya kalau harga saham dikit, turun dikit gitu ya, kita jangan terlalu panik. Begitu juga kalau harga sahamnya naik, udah ngelewatin target kita, ya kita jangan greedy. Kita harus patuh sama trading plan kita. Kalau emang harus take profit, take profit.
Nanti perkara besok atau lusa beli lagi ya itu urusan nanti gitu ya. Nah, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Semoga sharing saya malam hari ini bisa menjadi berkat buat teman-teman cuan trooper semua pada malam hari ini. Oke, thank you banget Bro Wilson dan Bitrate. Jangan lupa teman-teman 3 hal penting tadi. Tentukan dulu mau jadi trader atau investor, portfolio manajemen penting, dan atur psikologi teman-teman. Oke, thank you banget buat hari ini, buat sharingnya yang luar Thank you. biasa. Saya sangat terberkati dan pasti teman-teman pun luar biasa terberkati juga, dapat hal baru, insight baru. Oke, kalau gitu see you later. Sampai ketemu lagi, Bro Wilson, Cuan Trooper, thank you semua. Thank Selamat you, malam. selamat malam. Terima kasih Sukor. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi. Thank you. Thank you, bro.